Ketua Umum Jokowi Mania, Joman Andi Azwan memberikan pujian kepada mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pujian tersebut diberikan setelah dua tersangka laporan kasus tudingan ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendapatkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Egy dan Damai mendapatkan SP3 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya sehingga membatalkan status tersangka mereka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto membenarkan penerbitan SP3 dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara khusus yang mengedepankan keadilan restoratif. Menurut Budi, gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada Rabu 14 Januari 2026 setelah adanya permohonan dari pelapor dan para tersangka. Penyidik juga menilai seluruh persyaratan penerapan keadilan restoratif telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Penerbitan SP3 tersebut terungkap hanya 1 minggu setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menyambangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta pada Kamis 8 Januari 2026 lalu. Andi Azwan pun memuji Jokowi sebagai sosok yang bukan pendendam, melainkan sosok yang punya empati besar. Setelah adanya pemberian SP3 dan mekanisme RJ terhadap Egy Sujana yang notabene merupakan Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. TPUA sendiri pernah melaporkan Jokowi ke Barreskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu, khususnya ijazah S1 Fakultas Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada pada Desember 2024 lalu. Kemudian Andi Azwan menyebut ijazah Jokowi sudah diperlihatkan oleh penyidik kepada ke-8 tersangka saat gelar perkara khusus yang diselenggarakan di Polda Metro Jaya Senin 15 Desember 2025 lalu. Andi mengklaim semua tersangka sudah melihat ijazah Jokowi, termasuk kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, sehingga ia tidak memedulikan persepsi Roy Suryo CS terkait ijazah ayah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang masih mereka nilai janggal. Kata Andi, nanti ijazah Jokowi akan dibuktikan keasliannya di pengadilan. Proses hukum terhadap trio RRT Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa sendiri sudah dipastikan berlanjut. Bahkan Polda Metro Jaya telah menyerahkan berkas ketiga tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi itu ke Kejaksaan. Untuk tersangka lainnya seperti Rizal Fadilah, Tri Kurnia Royani, Rustam Effendi, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma, proses hukum masih berlanjut. Sebelumnya terdapat 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Jumat 7 November 2025 lalu terkait laporan yang dilayangkan Jokowi buntut tudingan ijazah palsu. Namun mereka yang ramai mempermasalahkan keabsahan ijazah Jokowi ini berada dalam klaster berbeda dengan sangkaan pasal berbeda pula. Untuk trio RRT Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengungkap bahwa penyidik telah melimpahkan berkas perkara mereka kepada Jaksa Penuntut Umum pada Selasa 13 Januari 2026. Selain itu, penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi, ahli, serta pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara juga memastikan proses hukum tersangka klaster 1 di luar Egy Sujana dan Damai Hari Lubis masih berlanjut. 3 tersangka lainnya di klaster 1 yakni Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi. 3 nama di atas tidak ikut sowan bersama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke kediaman Jokowi di Solo pada Kamis lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.